Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wilda Nuraini. Nah, kali ini kita akan bahas tentang Superlab 2. Nah, ini sudah saya buka untuk file Superlab-nya. Teman-teman bisa buka dulu di yang berada di drive. Ini akan saya klik yang doc saja biar ke samping. Nah, teman-teman, di PT Activity ini ada instruksinya itu dari part 1 sampai part 11. Kita akan bahas dulu yang part 1. Nah, di part 1 ini adalah basic configuration. Kita disuruh konfigurasi hostname pada setiap switch dan router sesuai dengan nama yang tertera di display. Kemudian kita disuruh konfigurasi enable script pada setiap router dan switch, yaitu SID. Kita mulai dari switch 1 terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan hostname-nya sama seperti yang di atas ini ya teman-teman. Script itu SID. Kita lanjut ke yang switch 2. Kita lanjut ke switch 3. Lalu kita ke switch 4. Kita lanjut ke yang switch 5. Kita juga konfigurasi yang di switch 6. Kemudian kita konfigurasikan dulu yang di router 1. Namanya itu RTR1. Kita konfigurasikan juga yang di router 2 dan 3. Kita konfigurasikan juga yang di router 4. Kita juga konfigurasikan yang di router 5. Kemudian kita konfigurasi yang di multilayer switch 1 terlebih dahulu. Dan yang terakhir yaitu kita konfigurasikan yang di multilayer switch 2. Nah, berarti untuk yang part 1 itu sudah selesai. Kita lanjut ke yang part 2, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 1, switch 2, dan router 2. Kita langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu buat VLAN dan sesuaikan namanya yang sudah tertera di display. Berarti kita konfigurasikan dulu yang di switch 1. Kita lihat di switch 1 itu terhubungnya ke VLAN 10 dan VLAN 20. Berarti kita buat dulu. Kita kasihkan juga namanya itu VLAN 10. Lalu kita buat juga untuk VLAN 20-nya. Kemudian
Kemudian kita bisa exit, lalu kita baca lagi di sini konfigurasi port flash di setiap interface yang terhubung ke PC. Sebelum itu kita masukkan dulu interface-nya ke dalam VLAN-nya. Berarti VLAN 10 itu pakai interface FA0/2 dan FA0/3. Kemudian yang VLAN 20 itu FA0/4 sampai FA0/5. Kita bisa masuk ke switch 1 lagi. Kita bisa ketikkan interface rank FA0/2 sampai 3. Kemudian kita bisa ketikkan switch port mode access, switch port access VLAN 10. Kemudian kita ketikkan spanning report, akan saya singkat menjadi SPAPO saja. Lalu kita masuk ke yang interface rank FA0/4 sampai 5 sama, yaitu switch port mode access, lalu switch port access VLAN 20 SPAPO. Kita bisa exit. Kemudian kita disuruh konfigurasikan allowed VLAN. Namun sebelum itu kita terangkan dulu untuk si switch satunya. Berarti switch 1 terhubung ke router 2 itu menggunakan FA0/1. Kita masuk ke interface FA0/1. Lalu switch port mode terang. Kemudian kita konfigurasikan yang allowed. Perintahnya itu switch port allowed VLAN 10 sampai 20. Nah, ini sudah. Kemudian kita konfigurasikan juga yang di switch 2. Berarti yang switch 2 terhubungnya ke VLAN 30 dan 40. Kita bisa buat dulu. Lalu kita konfigurasikan port flash di setiap interface yang terhubung ke PC. Berarti kita masukkan dulu interface-nya. Untuk VLAN 3 itu pakai FA0/2. Ini FA0/3. Kemudian yang VLAN 40 itu FA05 dan 6. Kita bisa konfigurasikan sama yang seperti di switch 1, yaitu masuk dulu ke interface rank FA0/2 strip 3, lalu kemudian switch port mode access, terus switch port access VLAN 30, lalu SPAPO. Masuk ke interface rank FA0/4 sampai 5, lalu switch port mode access, lalu switch port access VLAN 40. Lalu SPAPO. Kemudian kita terangkan dulu untuk si switch 2-nya. Berarti dia terhubung menggunakan interface FA0/1. Kita bisa masuk dulu interface FA0/1.
lalu switch port mode terang. Kemudian konfigurasikan allowed-nya, switch port terang allowed VLAN 30 sampai 40. Nah, ini sudah. Kemudian kita konfigurasikan juga yang di router 2-nya. Pertama, kita bisa nyalakan dulu untuk portnya, berarti kita konfigurasikan dulu yang ke switch 1, yaitu FA1/0. Kita masuk dulu interface FA1/0, kemudian no shutdown. Nah, di sini sudah menyala. Kemudian kita karena di sini router, kita buat dulu untuk sub interface-nya. Berarti kita tuliskan lagi interface FA1/0.10 dulu, karena ini yang mengarah ke switch 1. Berarti kita buat sub interface-nya yang VLAN 10 dan VLAN 20. Kita bisa enter. Kemudian kita ketikkan encapsulation.1q10. Kita bisa ketikkan IP address-nya. Berarti kita pakai yang ini 10.0. Karena ini IP address, berarti kita 10.1. Masukkan juga untuk subnet masnya. Nah, ini sudah. Kemudian kita bisa exit. Lalu kita masuk ke interface FA1/0.20. Kemudian kita ketikkan encapsulation.1q20. Lalu kita masukkan IP address-nya, berarti yang 20.0 yang ini, teman-teman. Karena ini IP address, jadi kita 20.1. Masukkan juga untuk subnet masnya. Lalu kita nyalakan dulu interface yang mengarah ke switch 2, berarti interface FA0/0. Kita bisa masuk dulu interface FA0/0. Lalu kita no shutdown. Kita bisa lihat dulu. Nah, di sini sudah menyala ya, teman-teman. Kemudian kita buat sub interface-nya terlebih dahulu. Berarti switch 2 itu memiliki VLAN 30 dan 40. Berarti kita tulis dulu interface FA0/0.30. Kemudian encapsulation.1q30. Kemudian kita masukkan IP address-nya yang ini, VLAN 30.0. Nah, ini karena ini IP address, berarti 30.1. Jangan lupa masukkan subnet masnya. Kemudian kita konfigurasikan juga yang VLAN 40-nya. 40. Lalu kita ketikkan encapsulation.1q40. Lalu kita masukkan IP address-nya. Nah, di sini yang ini ya, teman-teman, 40.0. Nah, karena ini IP address, jadi 40.1. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi yang DHCP server di router 2 untuk semua VLAN. Lalu setting DNS server ke yang IP 10.2. Berarti kita bisa ketikkan IP DHCP pool.
VLAN 10. Kemudian kita masukkan networknya, berarti kita pakai yang ini 10.0. Kemudian kita masukkan untuk default routernya, yaitu yang 10.1 ini. Nah, di sini saya akan singkat saja menjadi D, lalu 192.1 10.1. Kemudian kita masukkan juga untuk DNS servernya, berarti untuk DNS servernya itu yang 100.2. Nah, ini sudah. Kemudian kita lakukan juga untuk yang VLAN 20 sampai VLAN 40-nya. Nah, di sini saya akan percepat saja. Nah, di sini saya sudah menambahkan dari yang VLAN 10 sampai VLAN 40 ya teman-teman. Kemudian saya akan cek satu persatu di VLAN 10-nya terlebih dahulu untuk IP DHCP-nya. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Kita cek juga yang di VLAN 20. Nah, ini juga sudah ada ya teman-teman. Kita cek juga yang di VLAN 30 dan yang VLAN 40. Nah, ini juga sudah ada ya teman-teman. Nah, ini juga sudah ada ya teman-teman. Berarti untuk IP DHCP-nya sudah ada semua di semua VLAN. Kemudian kita akan tuliskan IP yang dikecualikannya. Berarti IP DHCP excluded. Kita ketikkan IP-nya yang berarti yang 192.168.10.1. Ini kita ganti semua jadi. Nah, ini sudah semua ya teman-teman. Kemudian kita lakukan konektivitasnya, pastikan semua PC dapat saling melakukan ping. Kita coba ping dari VLAN 20 ke VLAN 40. Nah, di sini sudah successful. Kita coba juga dari yang 30 ke 40. Nah, ini juga sudah successful. Berarti ini sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian kita lanjut yang ke part 3, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 3, switch 4, dan router 3. Berarti ini switch 3, ini switch 4, dan ini router 3. Pertama kita disuruh buat VLAN dan sesuaikan namanya yang sudah tertera di display. Berarti kita konfigurasikan itu sama dengan yang di part 2 tadi, hanya berbeda VLAN-nya aja. Kita masuk dulu ke switch 3. Lalu kita buat dulu VLAN-nya. Kita lihat di switch 3 itu punya VLAN 50 dan 60. Kita buat dulu. Kemudian kita masukkan dulu interface-nya ke dalam VLAN-nya. Kita lihat yang VLAN 50 itu terhubungnya menggunakan FA0/2 dan FA0/3. Untuk VLAN 60 berarti yang
4 dan 5. Kita bisa masuk dulu ke interface rank FA 0/2 sampai 3. Kemudian switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 50. Kemudian spanning tree. Lalu kita masuk ke interface rank FA 0/4 sampai 5. Kemudian switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 60, lalu spapo. Selanjutnya kita akan menerangkan dulu untuk si switch 3-nya. Kita lihat si switch 3 itu terhubung ke router 3 menggunakan FA 0/6. Kita masuk ke interface FA 0/6. Lalu switch port mode terang. Lalu kita konfigurasikan allowed VLAN-nya, berarti switch port terang allowed VLAN 50 sampai 60. Lalu kita terangkan juga yang mengarah ke switch 4, berarti FA 0/1. Kita masuk ke interface FA 0/1. Switch port mode terang, lalu switch port terang allowed VLAN 50 sampai 60. Exit. Kemudian kita konfigurasikan juga yang di switch 4. Kemudian kita konfigurasikan juga yang di switch 4. Kita bisa lihat switch 4 itu terhubungnya ke VLAN 50 dan VLAN 60 juga. Kita bisa buat di switch 4. Kemudian kita masukkan interface-nya ke dalam VLAN-nya. Berarti ini menggunakan interface FA 0/2 dan 3, ini 4 dan 5. Kita bisa tulis di sini interface rank FA 0/2 sampai 3. Lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 50, lalu spanning spapo. Kita exit, lalu kita masuk ke interface rank FA 0/4 sampai 5. Lalu kita tuliskan switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 60, lalu spapo. Lalu kita bisa terangkan dulu switch 4-nya, berarti yang mengarah ke switch 3 itu FA 0/1. Kita masuk ke interface FA 0/1. Switch port mode terang, lalu switch port terang allowed VLAN 50 sampai 60. Jika sudah, kita konfigurasikan juga yang di router 3-nya.
Kemudian kita masuk dulu ke interface yang mengarah ke switch 3, berarti FA0/0. Kemudian kita nyalakan dulu dengan perintah no shutdown. Nah, di sini sudah menyala. Kemudian kita tuliskan sub interface-nya dulu. Lalu kita masuk ke interface FA0/0.50, berarti yang mengarah ke VLAN 50. Kemudian kita ketikkan encapsulation.1q 50. Lalu masukkan IP address-nya. Artinya yang ini 50.0. Nah, ini karena IP address jadi 50.1. Kemudian kita bisa exit, kemudian kita masuk ke interface FA0/0.60 untuk VLAN 60-nya. Kita enter. Lalu encapsulation.1q 60. Lalu kita masukkan IP address-nya. Nah, berarti ini yang ini 60.0. Nah, karena ini IP address jadi 60.1. Kemudian kita akan konfigurasikan yang DHCP server ini di router 3 untuk semua VLAN. Kemudian setting DNA server ke 100.2. Pertama kita bisa ketikkan IP DHCP pool VLAN 50 terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan networknya yang 50.0. Kita ketikkan juga untuk default routernya. Oke. Yang 50.1. Lalu ketikkan juga untuk DNS servernya, berarti yang 100.2. Nah, ini sudah. Lalu kita ketikkan juga untuk yang VLAN 60-nya. Lalu kita ketikkan untuk yang IP dikecualikannya. Berarti IP DHCP excluded. Masukkan IP beratnya berarti yang ini, tapi belakangnya ganti jadi 1. Kemudian kita cek IP DHCP-nya di VLAN 50 dan VLAN 60. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Kemudian kita cek juga yang di VLAN 60-nya. Nah, ini juga sudah ada ya teman-teman. Kemudian kita disuruh lakukan konektivitas. Pastikan semua PC dapat saling melakukan ping. Kita akan coba dari PC 8 ke PC 14. Nah, di sini successful ya teman-teman. Berarti untuk yang part 3 itu kita sudah berhasil. Kita lanjut ke part 4, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 5, switch 6, dan MLS 1. Berarti yang ini ya teman-teman. Pertama disuruh buat VLAN dan sesuaikan namanya yang sudah tertera di display. Berarti caranya juga sama seperti yang di part 2 dan part 3. Pertama kita konfigurasikan dulu yang di switch 5. Kemudian kita akan buat VLAN-nya. Berarti di switch 5 itu VLAN-nya 70 dan VLAN 80.
Lalu kita masukkan interface-nya ke dalam VLAN-nya. Berarti untuk yang VLAN 70 itu menggunakan FA0/2 dan FA0/3. Berarti ini 4 dan 5. Kita ketik dulu interface rank FA0/2 sampai 3. Lalu switch port mode akses. Kemudian switch port akses VLAN 70. Lalu spapo. Kemudian kita masuk ke interface rank FA0/4 sampai 5. Lalu switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 80. Lalu spapo. Lalu kita terangkan dulu untuk si switch 5-nya. Berarti dia itu mengarah ke multilayer itu menggunakan interface FA0/1. Kita masuk dulu ke interface FA0/1. Lalu switch port mode terang. Kita akan konfigurasikan juga yang allowed VLAN. Jadi switch port terang allowed VLAN 70 sampai 80. Nah, ini sudah. Kemudian kita konfigurasikan juga yang di switch 6. Kita bisa buat VLAN-nya dulu, berarti si switch 6 ini terhubungnya ke VLAN 70, VLAN 80 dan VLAN 90. Lalu kita masukkan interface-nya ke dalam VLAN-nya. Kita lihat dulu. Untuk VLAN 70 itu menggunakan FA0/2, berarti ini FA0/2 dan 3. Lalu kemudian yang VLAN 8 itu FA04 dan 5. Kemudian yang di VLAN 90 itu FA0/6 sampai FA0/8. Kita bisa ketikkan interface rank FA0/2 sampai 3. Kemudian switch port mode akses. Kemudian switch port akses VLAN 70. Terus papo. Kita lakukan hal yang sama di VLAN 80 dan 90-nya. Nah, ini sudah. Kemudian kita akan menerangkan dulu untuk si switch 6-nya. Berarti itu terhubungnya menggunakan interface FA0/1. Berarti kita masuk ke interface FA0/1. Kita ketikkan switch port mode terang. Lalu kita konfigurasikan yang allowed. Switch port terang allowed VLAN 70 sampai 90. Nah, ini sudah. Selanjutnya saya akan konfigurasi juga yang di multilayer switch 1. Kemudian yang pertama kita buat VLAN-nya terlebih dahulu, berarti VLAN 70, 80 dan 90. Lalu kita terangkan dulu, berarti yang mengarah ke switch 5 itu kan FA0/2. Terus FL1 ke switch 6 itu kan pakai interface FA0/3.
Berarti kita bisa tulis di sini interface rank FA0/2 sampai 3. Kemudian switch port rank encapsulation .1Q, lalu switch port mode trunk, lalu kita masuk ke interface VLAN 70. Kemudian kita masukkan IP address-nya yang ini. Nah, karena ini IP address berarti 70.1. Kemudian untuk yang VLAN 80 sampai 90 akan saya percepat saja. Selanjutnya kita disuruh konfigurasikan DHCP server di MLS1 untuk semua VLAN. Lalu setting DNS server ke 192.168.100.2. Berarti kita bisa ketikkan di sini IP DHCP pool VLAN 70. Kita ketikkan networknya 192.168.70.0. Nah, karena ini network berarti 70.0. Kemudian untuk default router itu pakai yang 70.1. Kemudian kita ketikkan DNS servernya, yaitu yang 192.168.100.2. Lalu untuk yang VLAN 80-90 akan saya percepat saja. Nah, ini sudah semua dari VLAN 70 sampai 90. Kemudian kita akan tuliskan IP DHCP excluded-nya atau IP yang dikecualikan. Kita ketikkan IP DHCP excluded. Kemudian kita masukkan IP-nya. Nah, ini sudah semua ya teman-teman. Kemudian kita akan cek IP DHCP-nya di VLAN 70, 80, dan 90-nya. Kita buka di VLAN 70-nya terlebih dahulu. Nah, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke VLAN 80-nya. Nah, ini juga sudah ada. Kemudian kita cek juga yang di VLAN 90-nya. Nah, ini juga sudah ada. Kemudian kita akan melakukan konektivitas. Pastikan semua PC dapat saling melakukan ping. Saya akan coba ping dari PC 17 ke PC 20. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Kalau di sini kalian violet terus, mungkin teman-teman belum mengaktifkan untuk IP DHCP-nya. Langsung saja kita lanjut ke yang part 5, yaitu konfigurasi VLAN di MLS 2. Berarti yang ini. Kita disuruh buat VLAN dan sesuaikan namanya yang sudah tertera di display. Berarti kita buat VLAN-nya dulu. Untuk VLAN-nya itu hanya 100 ya teman-teman. Kita buat dulu untuk VLAN-nya. Kemudian kita konfigurasi port face di setiap interface yang terhubung ke PC. Berarti kita exit dulu. Lalu masuk ke interface VLAN 100. Kita bisa tuliskan IP address-nya.
Nah, karena ini IP address jadi 100.1. Kita lihat dulu, berarti interface yang mengarah ke multilayer switch 2 ini pakai interface FA0/1 dan FA0/2. Kita masuk ke interface rank FA0/2 sampai 3. Kemudian kita ketikkan switch port mode access, kemudian switch port access VLAN 100, lalu spanning tree. Kemudian kita akan konfigurasikan alamat IP manual di server yang DNS itu yang 100.2. Kemudian untuk yang server web itu 100.3. Kita bisa masuk ke server DNS terlebih dahulu. Nah, ini di sini untuk IP address itu kita pakai yang 100.2. Lalu untuk default gateway-nya itu yang tadi di multilayer yaitu 192.168.100.1. Lalu untuk DNS servernya itu yang ini. Kemudian kita konfigurasikan juga yang di web servernya. Nah, ini 192.168 index.3. Nah, untuk default gateway-nya itu yang 192.168.100.1. Lalu untuk DNS servernya itu yang ini. Oh, ini tetap .2 ya teman-teman. Jika sudah, kita akan melakukan konektivitas, yaitu pastikan bahwa semua server dapat melakukan ping ke MLS2. Berarti kita pergi ke command prompt. Di sini kita bisa ping IP dari si MLS2-nya itu yaitu 192.168.100.1. Nah, ini langsung TTL atau reply from, berarti sudah berhasil. Kita lanjut ke part 6, yaitu konfigurasi point-to-point addressing between routers dan MLS2. Lalu konfigurasikan IP address pada semua router dan multilayer switch. Kemudian sesuaikan dengan IP yang tertera di display. Nah, yang pertama kita akan konfigurasikan dulu di multilayer switch 2. Kemudian kita bisa lihat dulu untuk interface yang mengarah ke router 4 itu menggunakan interface FA0/3 dengan IP 10.18 dengan /30. Oh ya teman-teman, karena ini di multilayer jadi kita ketikkan dulu no switch port. Baru kita ketikkan IP address-nya. Nah, karena ini tadi slash-nya 30, jadi subnet mask-nya itu belakangnya 252, bukan 0 ya teman-teman. Kemudian kita bisa ketikkan no shutdown. Lalu kita konfigurasikan juga yang mengarah ke router 5. Berarti menggunakan interface FA0/4 dengan IP 10.22/30. Kemudian kita masuk ke interface FA0/4. Lalu kita ketikkan no switch port. Lalu kita masukkan IP address-nya. Lalu no shutdown. Selanjutnya kita akan konfigurasikan juga yang di router 4. Jadi router 4 itu punya dua jalur, yaitu yang mengarah ke router 1 itu menggunakan
interface SE2/0 dengan IP 10.10/30. Kemudian yang mengarah ke multilayer switch 2 itu menggunakan FA0/0 dengan IP 10.17. Kita bisa masuk dulu. Kita konfigurasikan dulu yang mengarah ke multilayer, berarti pakai interface FA0/0. Kemudian karena ini di router, kita tidak usah mengetikkan no switch port, langsung saja kita ketikkan IP address. Di berapa sih IP nih? 10.10.10.17 atau 55 titik. Lalu kita ketikkan no Saturn. Kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke interface SE2/0. Kemudian kita lihat IP-nya itu 10.10 dengan /30. Kita ketikkan IP address 10.10.10.10. Kemudian kita ketikkan no Saturn. Lalu kita bisa konfigurasikan juga yang di router 5. Nah, di router 5 ini mempunyai dua jalur, yaitu jalur yang ke router 1 itu SE2/0 dan yang ke multilayer itu FA0/0. Kita konfigurasikan dulu yang mengarah ke multilayer. IP-nya itu yang mengarah ke multilayer switch 2 itu menggunakan 10.21, dan untuk yang ke SE2. Lalu untuk yang mengarah ke router 1 itu, ini router 1 kan? Iya, untuk yang mengarah ke router 1 itu menggunakan ini 10.14. Kita masuk ke interface FA0/0, yaitu yang mengarah ke multilayer. Kemudian kita ketikkan IP address-nya. Kemudian kita ketikkan no Saturn. Dan kita masuk ke interface yang SE2/0. Lalu kita ketikkan IP address 10.14. Lalu kita ketikkan dengan no. Kemudian kita konfigurasikan juga yang di router 1. Kita lihat dulu bahwa router 1 itu mempunyai 4 jalur, yaitu yang ke router 4 itu menggunakan Nah, router 1 itu mempunyai 4 jalur, yaitu yang ke router 4, router 5, ke router 3, dan ke router 2. Kita bisa konfigurasikan dulu yang mengarah ke router 4. Kita bisa lihat yang mengarah ke router 4 itu SE2/0 dengan IP 10.9 ini. Kita bisa masuk dulu ke router 1. Kita ketikkan interface SE2/0. Kemudian kita ketikkan IP address-nya. Kita ketikkan no Saturn. Kemudian kita masuk ke interface yang mengarah ke router 5. Berarti interface SE3/0 dengan IP yang 10.13. Berarti interface SE3/0. Lalu kita masukkan IP address-nya itu 10.10.10.13. Lalu kita masuk juga ke interface yang mengarah ke router 3, yaitu menggunakan interface FA4/0 dengan IP 10.5.
10. Dengan menggunakan satuan. Kemudian kita konfigurasikan juga yang mengarah ke router 2. Berarti FA5/0 dengan IP yang 10.1. Ini nih. Ya, yang ini ya, teman-teman. Kita bisa masuk ke interface FA5/0. Kita masukkan IP address itu 10. Kita ketikkan 01. Bisa exit. Kemudian kita konfigurasikan juga yang di router 2. Untuk jalurnya itu hanya ke router 1, yaitu pakai interface FA4/0 dengan IP 10.2. Kemudian kita ketikkan IP address-nya. Kemudian kita ketikkan 01. Kemudian kita konfigurasikan yang di router 3. Nah, kita bisa lihat bahwa router 3 ini punya 2 jalur, yaitu yang ke MLS1 dan router 1. Kita konfigurasikan dulu yang ke router 1 terlebih dahulu. Berarti dia itu pakai yang interface FA4/0 dengan IP 10.6. Masuk ke interface FA4/0 itu IP address. Ini kita ke 01. Kemudian kita bisa exit. Kemudian kita masuk ke konfigurasi yang ke MLS1, berarti pakai FA0/1 FA1/0 dengan dengan IP 10.25. Kemudian kita ketikkan 01. Nah, ini sudah nyala semua. Kemudian kita akan lakukan konektivitas bahwa setiap router dan MLS dapat melakukan ping satu sama lain. Saya akan coba misal dari router 2 ke Saya akan coba misal dari router 2 ini ping ke router 1. Berarti dengan IP yang 10.1. Kemudian kita bisa ketikkan ping 10.10.10.1. Enter. Nah, tak bisa teman-teman lihat di sini itu kan sudah 100 byte. Namun jika teman-teman masih 80 byte atau 100, itu teman-teman bisa ping lagi ya. Selanjutnya kita masuk ke yang part 7, yaitu configure EIGRP in router 1, router 2, router 3, dan MLS1. Berarti yang berada di area kuning ya teman-teman. Kemudian kita akan menggunakan EIGRP-nya itu 10. Gunakan wcard mask. Berarti karena di sini IP-nya itu /30, semua kita akan menggunakan wcard yang 0.0.0.3. Kemudian disabelkan auto summary-nya. Lalu untuk konektivitasnya itu nanti kita akan cek status EIGRP network-nya, tabel routing-nya, dan kita akan coba melakukan ping. Kita konfigurasikan dulu di router 1. Kita bisa ketikkan router EIGRP 10.
karena di sini itu mintanya tadi 10 ya teman-teman. Kemudian kita bisa ketikkan no auto strip sum atau summary. Kemudian kita bisa ketikkan networknya. Kita bisa lihat dulu, berarti router 1 itu terhubung ke router 2 dan router 3. Nah, berarti untuk networknya itu karena ini IP-nya 10.1 dan 10.2, jadi untuk networknya itu 10.0. Kemudian kita lihat network yang mengarah ke router 3. Berarti karena ini yang router 1, berarti di sini tuh 10.5 dan 10.6. Jadi untuk networknya itu 10.4 ya teman-teman. Kemudian kita konfigurasikan juga untuk yang di router 2. Kita lihat dulu, untuk router 2 itu memiliki 3 jalur, yaitu jalur ke router 1, ke switch 1, dan ke switch 2. Kita konfigurasikan dulu yang ke router 1, berarti dia pakai, oh ya, kita tuliskan terlebih dahulu router IIGRP 10 no auto zoom. Kemudian kita masukkan networknya. Nah, lalu 6.0.6.3. Nah, jika sudah keluar seperti ini berarti sudah berhasil masuk ya teman-teman. Kemudian kita bisa lihat, berarti untuk yang mengarah ke switch 1 dan switch 2, ini kan switch 1 dan switch 2 nya punya VLAN 10, 20 dan 10, 20, 30 dan 40. Berarti kita akan masukkan network untuk si VLAN 10 sampai VLAN 40. Nah, ini sudah, kita lanjut konfigurasi di router 3. Berarti router 3 itu memiliki 3 jalur, yaitu ke router 1, switch 3, dan MLS 1. Kita bisa lihat dulu yang di router 1, karena ini karena IP-nya 10.6 dan 10.5, jadi untuk networknya itu 10.4 ya teman-teman. Kita ketikkan router IIGRP 10, lalu no auto zoom. Perlu kita masukkan networknya itu. Kemudian kita akan konfigurasikan yang mengarah ke multi-layer switch 1. Berarti di sini IP-nya 10.25 dan 10.26. Berarti untuk networknya yaitu 10.24. Kemudian kita konfigurasikan yang mengarah ke switch 3. Berarti switch 3 itu kan ada VLAN 50 dan 60. Nah, ini sudah. Kemudian kita akan konfigurasikan juga yang di, bentar kita scroll dulu. Ini kita konfigurasikan juga yang di multi-layer switch 1. Kita buka dulu. Nah, karena ini di multi-layer, pertama itu kita ketikkan dulu IP routing. Baru kita ketikkan router IIGRP 10, lalu no auto zoom. Kemudian kita lihat, berarti dia itu punya 3 jalur yang ke router 3, switch 5, dan ke switch 6. Berarti kita konfigurasikan dulu yang ke router 3, yaitu berarti networknya yang 10.24. Kemudian kita lihat yang mengarah ke switch 5 dan switch 6, itu di sini itu ada VLAN 70, 80, dan 90.
Nah, jika sudah selesai semua, kita akan coba lakukan konektivitasnya. Pertama, saya akan coba cek status EIGRP-nya. Saya akan coba di router 1 saja. Nah, di sini kita bisa ketikkan do show IP EIGRP neighbor Nah, ini sudah ada IP networknya yaitu 10.6 dan 10.2. Berarti kita bisa lihat di sini. Kemudian kita akan lihat IP rootnya. To show IP root. Nah, di sini sudah ada keterangan D atau EIGRP. Berarti untuk yang part 7 itu sudah selesai ya teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas yang part 8 yaitu configure OSPF in router 1, router 4, router 5 dan MLS 2. Berarti tadi kan kita konfigurasi yang EIGRP di area kuning. Sekarang kita konfigurasi OSPF yang di bagian hijau ini. Di sini kan ada perintahnya itu gunakan OSPF ID 1. Berarti nanti kita akan menggunakan OSPF-nya itu 1 ya teman-teman. Kita konfigurasikan langsung saja di router 1 terlebih dahulu. Nah, bisa teman-teman lihat dulu, untuk router 1 itu terhubungnya ke router 4 dan router 5. Nah, untuk networknya itu, karena yang ini 10.9 dan 10.10.10, jadi untuk networknya itu 10.8 ya teman-teman. Kita bisa buka router satunya terlebih dahulu. Kita bisa ketikkan router OSPF 1. Lalu kita masukkan networknya. Kita tuliskan areanya itu 0. Kemudian kita lihat yang mengarah ke router 5, berarti 13 dan 14. Jadi untuk networknya itu 10.12 ya teman-teman. Kita bisa tuliskan di sini. Nah, ini sudah. Kemudian kita konfigurasikan juga yang di router 4. Kita lihat dulu untuk router 4 itu ada 2 jalur, yang ke router 1 dan yang ke multilayer switch 2. Berarti kita konfigurasi dulu yang ke router 1, berarti yang tadi 10.8. Sini kita ketikkan router OSPF 1. Baru kita bisa masukkan networknya. Kita lihat juga yang mengarah ke multilayer switch 2 itu berarti 10.17 dan 10.18. Berarti untuk networknya itu 10.16 ya teman-teman. Nah, ini sudah. Kemudian kita konfigurasikan juga yang di router 5. Sebelumnya kita lihat dulu, router 5 itu terhubung ke router 1 dan multilayer switch 2. Berarti yang ke router 1 itu networknya 10.12 dan yang ke multilayer switch 2 itu karena di sini 10.21 dan 10.22. Jadi untuk networknya itu 10.20 ya teman-teman. Kita bisa ketikkan router OSPF 1. Kita masukkan network yang mengarah ke router 1 terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan juga network yang mengarah ke multilayer switch 2. Nah, ini sudah. Kemudian kita konfigurasikan juga yang di multilayer switch 2-nya. Nah, karena ini di multilayer, pertama itu kita buat
kita harus ketikkan dulu IP routing. Baru kita ketikkan router SPF 1, lalu kita lihat dulu. Nah, untuk MLS2 itu terhubung ke router 4 dan 5. Untuk yang mengarah ke router 4 itu karena di sini IP-nya 10.18 dan 10.17, jadi untuk networknya itu 10.16. Kemudian yang mengarah ke router 5 itu networknya 10.20 ya teman-teman. Oh ya, ini multilayer switch 2 juga terhubung ke VLAN 100, jadi nanti kita juga akan memasukkan network dari VLAN 100-nya. Pertama, kita tuliskan dulu network yang mengarah ke router 4. Kemudian kita masukkan network yang mengarah ke router 5. Kemudian kita tuliskan network dari si VLAN 100-nya. Ini wildcard-nya ganti jadi 255. Nah, ini sudah. Kemudian saya akan coba cek di router 1. Pertama saya akan cek dulu untuk yang OSPF saya akan cek dulu untuk yang OSPF-nya. To show IP OSPF neighbor. Nah, di sini sudah ada yang 10.17 dan 10.21. Kita lihat dulu berarti yang ini dan yang ini. Ini ya teman-teman, yang ini. Kita cek juga untuk yang table routingnya. Ini sih. Router berapa ya? Tuh, so IP route. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, bisa teman-teman lihat untuk O itu kan OSPF. Nah, kita bisa lihat di sini untuk OSPF-nya itu sudah ada ya teman-teman, yang 16 dan 20. Nah, ini untuk yang VLAN 100-nya juga sudah ada. Selanjutnya kita akan bahas yang part 9, yaitu configure mutual redistribution in router 1. Jadi teman-teman, karena yang di area kuning ini IGRP dan yang di area hijau ini OSPF, jadinya server router ini berada di area OSPF, dia itu tidak bisa ping ke PC-PC ini yang berada di area IGRP. Nah, kita akan membuat DNS servernya itu bisa ping ke PC-PC ini. Caranya kita bisa masuk ke router 1 terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa ketikkan router IGRP 10. Lalu di sini kita ketikkan redistribute OSPF 1 karena tadi itu pakainya 1. Lalu kita tuliskan matrix itu satunya ada 5, pakai spasi juga. Kemudian kita bisa ketikkan juga router OSPF 1. Kemudian kita ketikkan juga redistribute IGRP 10 subnets.
gratis deh. Nah, sekarang kita coba cek di router 4. Kita bisa ketikkan dozo IP root. Nah, bisa teman-teman lihat di sini itu ada tulisan E2 dan kita bisa lihat juga yang di router 2. Kita bisa ketikkan dozo IP root. Nah, kalau di sini itu ada tulisan EX yang artinya itu EIGRP eksternal. Nah, selanjutnya saya akan coba konektivitasnya, misal dari yang PC2 ini ke DNS servernya. Nah, ini sudah successful, berarti ini sudah berhasil yang part 9. Nah, ini sudah successful ya teman-teman. Berarti part 9-nya itu sudah berhasil. Kemudian kita akan lanjut ke yang part 10, yaitu configure DNS dan web server. Berarti ini seperti yang kemarin, kita akan konfigurasi DNS server seperti yang ini. Kita akan membuat record untuk academy.sekolahan.id ID dengan IP 100.3, lalu buat syname record untuk www.academy.sekolahan.id dengan hostname academy.sekolahan.id. Lalu konfigurasikan server web untuk menampilkan welcome to Academy Sekolahan ID, lalu lakukan konektivitas, pastikan bahwa semua klien dapat melakukan ping dan akses academy.sekolahan.id melalui browser web. Kita langsung saja konfigurasikan di DNS servernya. Kita ke service. Kemudian kita pergi ke DNS. Di sini kita on terlebih dahulu. Kita ketikkan name-nya. Kita tuliskan academy.sekolahan.com. Kemudian untuk type-nya itu record. Lalu untuk address-nya itu 192.168.100.3. Lalu kita bisa add. Nah, ini sudah. Kemudian buat syname record untuk www.academy.sekolahan.id. Kita ganti menjadi syname. Nah, ini sudah. Kita akan konfigurasikan server web untuk menampilkan welcome to Academy Sekolahan ID-nya. Kita buka web servernya. Kita ke service, kemudian kita ke HTTP. Kemudian pastikan di HTTP dan HTTPS-nya itu on. Kita double klik yang index ini. Nah, terus kita edit. Nah, di sini kita ganti menjadi welcome to Academy Sekolahan ID. Nah, di bagian Cisco Treasure ini kita ubah menjadi ganti menjadi Academy Sekolahan ID. Kita save. Kita yes. Selanjutnya kita akan bahas yang part 11 atau part terakhir, yaitu configure access list. Kita akan mengkonfigurasikan access list di multilayer suite 2 untuk memblokir paket HTTP ke server, berarti yang VLAN 100 ini. Kemudian menggunakan access list dengan nama blok HTTP, lalu kita akan melakukan konektivitasnya juga. Kita konfigurasikan langsung saja di MLS 2. Kemudian kita bisa ketikkan IP access list extended block HTTP. Nah, teman-teman, di sini kita pakai itu. Kemudian kita bisa ketikkan deny karena kita akan memblokir. Lalu
TCP. TCP itu maksudnya adalah HTTP. Kemudian ANI. Kemudian kita ketikkan networknya. Berarti network dari si VLAN 100 ya teman-teman. Lalu masukkan juga untuk wildcardnya. Lalu ketikkan EQ 80. Maksud dari EQ itu portnya ya teman-teman. Jadi port HTTP itu 80 ya. Kemudian kita ketikkan juga untuk yang mengizinkannya. Permit IP ANI. Kemudian kita bisa masuk ke VLAN 100. Lalu kita ketikkan IP access. Ini grup. HTTP out. Nah, ini sudah. Selanjutnya kita akan lakukan konektivitasnya, misal di PC 25. Kita bisa ke web browser. Nah, kalian bisa ketikkan ini, lalu kalian bisa klik go. Nah, ini tuh nggak muncul apa-apa ya teman-teman, karena tadi kita sudah memblokirnya, atau biasanya tuh di sini ada tulisan request timeout atau gagal ya. Nah, berarti untuk yang part 11 itu sudah selesai.